Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih di channel kita tercinta. Masih dengan Bang Upi. Kali ini kita akan menjawab lagi salah satu pertanyaan guys, dari komentar sahabat hukum juga di channel YouTube Bang Upi. Apa pertanyaan itu dan siapa yang bertanya? Kita akan lihat saja. Dari @yayang6265, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau di perusahaan tidak mengeluarkan SK, apakah benar tidak ada namanya pesangon? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya @yayang6265 ya. Jadi dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT itu dibuat secara lisan misalnya, maka pengusaha itu wajib untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jika kemudian perusahaan tidak membuat PKWTT secara tertulis dan tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja tetap tadi, maka perusahaan akan diancam dengan sanksi pidana denda guys. Jadi dengan diangkatnya Anda atau sahabat hukum ya menjadi pegawai tetap, maka berarti Anda bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Pada dasarnya perjanjian kerja itu dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Jadi pilihannya cuma dua ya, waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Nah, untuk PKWTT itu bisa mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama tuh 3 bulan ya, sahabat hukum. Jadi syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan kerja tentunya. Nah, bagaimana misalnya tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja itu dianggap tidak ada. Jadi berdasarkan itu, di samping itu juga dari keterangan yang Bang sampaikan ya, kami menyimpulkan bahwa PKWTT ini dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, jadi dalam hal PKWTT dibuat misalnya secara lisan, maka pengusaha wajib untuk membuat surat pengangkatan kerja ya bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi surat pengangkatan kerja itu sekurang-kurangnya itu memuat keterangan: 1, nama dan alamat pekerja buruh ya, kemudian 2, tanggal mulai bekerja kapan, 3, jenis pekerjaan, dan 4 adalah besaran upahnya. Jadi pada dasarnya jika perusahaan telah membuat PKWTT secara tertulis misalnya, maka tidak perlu lagi untuk membuat surat pengangkatan sebenarnya. Terus bagaimana jika perusahaan kemudian tidak membuat PKWTT secara tertulis dan tidak membuat surat pengangkatan juga, maka bisa dipidana ini. Nah, pengusaha yang melanggar ketentuan kewajiban untuk membuat surat pengangkatan ini bagi pekerja itu tetap diancam dengan sanksi pidana denda paling sedikit itu 5 juta rupiah. Dan paling banyak itu 50 juta rupiah guys. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran jika kemudian tidak dibuatkan PKWTT sekalipun misalnya secara tertulis ya, maupun surat pengangkatan misalnya nggak ada, jadi tetap Anda punya hak sebagai pegawai tetap, tidak serta-merta menjadi tidak sah, tetap aja sah. Tapi kita bisa melakukan upaya, diantaranya adalah berunding misalnya dengan perusahaan atau pengusaha agar mengeluarkan surat pengangkatan ini. Ini kita buat semata-mata untuk membuktikan status kedudukan kita di perusahaan, sekaligus sebagai bukti nantinya pengakuan posisi kita ya, kedudukan kita sebagai pegawai tetap di perusahaan, yang nantinya itu akan berdampak pada perlindungan kita sendiri nanti misalnya terjadi perselisihan industrial di kemudian hari guys. Jadi misalnya ada surat pengangkatan yang dibuat ya, ini contoh oleh Angkasa Pura, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat 1 perjanjian kerja bersama PKB ya, antara Angkasa Pura II Persero dengan Sekar Pura di 2014 sampai 2015. Jadi disebutkan di situ bahwa karyawan masa percobaan itu bisa diangkat sebagai karyawan dengan melalui masa percobaan paling lama 3 bulan. Nah, disebutkan. Nah, karyawan masa percobaan yang memenuhi syarat diangkat sebagai karyawan perusahaan ditetapkan dalam surat pengangkatan yang diterbitkan misalnya selambat-lambatnya 1 bulan sejak berakhirnya masa percobaan. Jadi jelas ini disebutkan.
Nah, bagaimana kalau misalnya sudah lewat waktu, sedangkan karyawan masa percobaan yang bersangkutan kemudian tidak diberikan surat pengangkatan misalnya, tapi kok tetap dipekerjakan gitu, maka yang bersangkutan ini dengan serta-merta sudah menjadi karyawan perusahaan, alias otomatis bisa mendapatkan hak-hak sebagai karyawan perusahaan. Jadi tidak ada halangan karena sudah disebutkan dengan selambat-lambatnya 1 bulan dibuatkan surat pengangkatannya. Kalau misalnya yang belum dibuatkan juga, ya automatically dia akan menjadi pegawai tetap, karyawan tetap. Jadi pegawai pekerja dengan PKWTT ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu jatuhnya. Nah, itu jawaban dari kami ya, @yayang6265. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kekuatan Anda untuk tetap semangat bekerja. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi nanti terus di video-video berikutnya. Ciao, kita akan jumpa lagi.